Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab At-Tuhfah fi Nahwi di muallifihi Abi Ja'far An-Nahas An-Nahwi rahimahullahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk bab baru yaitu bab hurufu al-istitsna. Di halaman 15 bagian paling bawah huruf al-istitsna. Baik. Sebelum kita masuk pembahasan huruful istitsna, perlu kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan uslub al-istitsna. Al-istitsna ini merupakan salah satu uslub dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk mengeluarkan beberapa sampel dari ruang lingkup yang lebih besar. Contohnya, ketika kita mengatakan ya, semua santri di dalam kelas kecuali Ahmad. Nah, jadi kita keluarkan Ahmad sebagai sampel di sini dari ruang lingkup yang lebih besar yaitu para santri. Ya, misalkan ya kita katakan saya ya tidak makan roti kecuali sepertiga. Ini berarti kita mengeluarkan bagian sepertiga dari satu bagian utuh. Apa maksudnya di sini? Baik, maka uslub al-istitsna ini sering sekali kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi. Ya, misalkan Nabi mengatakan ya tidaklah seorang itu dikatakan beriman kecuali dia begini-begini. Ya, tidaklah orang itu masuk surga kecuali dia begini-begini. Ya, kenapa nggak Nabi ngomong langsung orang yang begini masuk surga? Ya, tapi Nabi kecualikan dulu. Ya, tujuannya adalah untuk mengistimewakan satu sampel itu dari ruang lingkup yang lebih besar. Sama seperti ketika kita ingin menyebutkan keistimewaan Ahmad dibandingkan santri yang lain. Maka kita katakan misalkan semua santri pemalas kecuali Ahmad. Ya, semua santri rajin kecuali Ahmad. Ini berarti kan ada keistimewaan yang dimiliki oleh Ahmad ya, yang tidak dimiliki oleh ruang lingkup yang lebih besar yaitu para santri. Nah, inilah dalam bahasa Arab yang disebut dengan uslub al-istitsna. Jadi al-istitsna kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya pengecualian. Ya, uslub pengecualian. Kita katakan misalkan ya, semua santri hadir kecuali. Nah, kata kecuali inilah yang disebut dengan al-istitsna. Itu dia uslub al-istitsna. Kemudian kalau kita membahas uslub al-istitsna, maka dia terdiri dari beberapa rukun. Rukun yang pertama ya, namanya mustasna minhu. Ya, tidak ada di kitab ya. Rukun yang pertama namanya mustasna minhu. Rukun yang kedua namanya adatul istitsna. Rukun yang ketiga namanya mustasna. Contohnya misalkan ya. Hadara at-tullabu illa Muhammadun. Artinya apa? Para santri hadir semuanya. Ada 20 santri, 20 santri semuanya hadir. Illa Muhammadun, kecuali Muhammad. Berarti Muhammad hadir atau tidak? Tidak hadir. Ini namanya uslub. Nah, uslub al-istitsna ini terdiri dari 3 rukun utama. Yang pertama, ini namanya mustasna minhu. Mustasna minhu. Mustasna minhu itu artinya yang paling banyak. Kalau kita artikan tadi dengan ruang lingkup yang paling banyak. Gitu ya. Para santri semuanya datang. Nah, para santri itu namanya mustasna minhu. Kemudian Muhammad kecuali Muhammad. Ya, Muhammad itu namanya mustasna. Namanya mustasna. Kemudian illa ya kecuali itulah yang disebut dengan
huruful istisna atau adatul istisna. Abdullah illa Muhammadun terdiri dari 3 rukun. Mustasna minhu artinya dari apa dia dikecualikan. Misalkan kita katakan tadi semua santri hadir. Nah, semua santri itu namanya mustasna minhu. Berarti Muhammad itu masuk santri bukan? Nah, termasuk santri apa bukan Muhammad? Termasuk. Ya. Semua santri hadir kecuali Muhammad. Oh, berarti Muhammad ini salah seorang dari santri juga. Muhammad itu namanya mustasna, kemudian illa ya itu disebutnya huruful istisna, kemudian ya at-tullab itu namanya mustasna minhunya. Baik, nanti kan kita lihat contohnya di kitab ya. Baik, berarti sekarang antum paham kita sedang berada di mana ya? Kita sedang berada di huruful istisna, berarti kita berada di rukun yang kedua. Paham ya? Nah, nanti kalau di kitab-kitab yang lain di pembahasan mansubat nanti antum akan bahas namanya pembahasan mustasna. Ya. Kalau antum baca kitab-kitab seperti Jurumiyah dan sebagainya nanti ada pembahasan mustasna di situ. Ya. Ya, tapi di sini kita tidak membahas mustasna, yang kita bahasnya huruful istisna atau adat al-istisna. Apa saja huruf al-istisna? Berarti artinya huruf istisna itu adalah huruf-huruf yang kita gunakan untuk apa? Mengecualikan. Dengan kata lain, huruf-huruf yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa? Kecuali atau tidak atau bukan. Paham ya? Baik, apa saja huruf-huruf itu? Wahya illa wa ghairu wa siwa wa hasya wa khala wa ma khala wa ma ada wa balha wa laisa wa la yakunu wa illa an yakuna wa la siyama. Nah, ini namanya huruf istisna. Illa itu yang paling masyhur ya, yang kita dengar. La ilaha illallah, ya, illa di situ. Ghairu, ya, siwa, hasya, khala, semua ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa artinya? Ya, kecuali atau selain atau bukan. Ya, ghairu Muhammad artinya selain Muhammad atau kecuali Muhammad atau bukan Muhammad. Ya. Misalkan Anda minta kepada Ahmad ambilkan air. Ya, yang Anda maksud air minum, tapi Ahmad datang malah bawa air ya misalkan ember misalkan, air buat nyiram tanaman. Maka Anda katakan kepada Ahmad, "Ghairu hadza." Artinya apa? Bukan yang ini gitu. Oke? Nah, baik. Ya, siwa juga begitu artinya hasya, khala, wa ma khala, wa ma ada, wa balha, wa laisa, la yakun, illa an yakun, la siyama. Nah, itu masing-masing nanti ada hukumnya masing-masing. Baik, itu yang akan kita bahas sekarang huruf-huruf tadi ya. Kita bahas mulai dari illa berarti. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Wa idza statsnaita bi illa. Ya, kalau engkau mengecualikan, istasnaita artinya mengecualikan. Kalau engkau mengecualikan sesuatu bi illa dengan menggunakan huruf illa. Wa kana awwalul kalami mujaban. Dan kalimat pertamanya itu berbentuk mujab. Mujab itu artinya kalimat positif. Ya. Baik, contohnya tadi salah satu ya, Muhammadan seharusnya. Ya. Muhammadan. Jadi, kalau kita mengecualikan sesuatu dan kalimat pertama itu maksudnya apa di situ? Mana kalimat pertama di sini maksudnya? Mustasna minhunya. Rukun pertama maksudnya. Paham ya? Nah, jadi yang sebelum kata illa itu. Jadi kalau kalimat pertamanya berbentuk mujab artinya kalimat positif. Tahu arti kalimat positif ya? Kalau diterjemahkan itu nggak ada kata tidak, bukan, selain, gitu ya. Saya pergi ke pasar itu positif. Saya tidak pergi ke pasar itu negatif. Nanti ya? Nah, jadi kalau kalimatnya kalimat positif, nasabatal mustasna, maka antum harus memansubkan mustasnanya. Nah, di contoh ini mana mustasnanya? Muhammad. Maka Muhammad di situ harus
mansub. Ya, ini salah tulisannya ya. Seharusnya di situ Muhammadan. Contohnya lihat di kitab. Qamal qaumu illa Zaidan. Nah, mana mustasna minhu-nya di situ? Ya, al qaumu itu mustasna minhu. Kemudian huruful istisnanya apa? Illa. Kemudian mustasnanya Zaidan. Nah, Zaidan di situ kenapa mansub? Kenapa Zaidan mansub? Nah, karena mustasna minhu-nya atau kalimat sebelum illa itu berbentuk kalimat positif. Ya, baik. Bagaimana kalau kalimatnya kalimat negatif? Ya, kalau kalimatnya kalimat negatif nanti akan kita di bawahnya. Ya, dia nanti i'rabnya badal, nanti dia bisa marfu. Ya, bisa mengikuti mubdal. Baik. Lihat contoh selanjutnya, wa marartu bihim illa amron. Marartu bihim illa amron. Mana mustasna di situ? Amron. Mustasna minhu-nya apa? Him. Ya, mereka arti him itu kan. Ya, mustasna minhu itu pasti jamak ya. Ya, him di situ mustasna minhu-nya. Ya. Wa hadza dinarun illa qiratan. Ya, hadza dinar illa qirat. Mana mustasna minhu-nya? Ya, dinar. Ya, kemudian mustasnanya qiratan. Qiratan mansub karena apa? Karena kalimat sebelumnya berbentuk kalimat positif. Jadi qiratan di sini mansub, kemudian amron mansub, kemudian zaidan mansub. Semuanya ini penyebabnya karena kalimat sebelumnya adalah kalimat yang mujab, kalimat yang positif. Baik, bagaimana kalau kalimatnya kalimat negatif? Lihat paragraf selanjutnya. Wa in kana awwalul kalami jahdan. Kalau kalimat pertamanya adalah jahdan, jahdan itu artinya kalimat negatif. Ya, mujab tadi artinya kalimat ya positif, jahdan itu artinya kalimat negatif. Jahdan itu artinya pengingkaran ya. Ya. Wa in kana awwalul kalami jahdan, kalau kalimat pertamanya adalah kalimat negatif, ajraita ma ba'da illa, maka engkau perlakukan yang datang setelah illa itu ala ma qablaha minal i'rab, sesuai dengan ya sebelumnya dari sisi i'rabnya alal badal. Berarti i'rabnya i'rab sebagai badal. Ya, perhatikan contohnya. Ya, langsung lihat ke contoh dulu biar untuk paham. Ma atani ahadun illa abuka. Tidak ada yang datang kepadaku seorang pun illa abuka, kecuali bapakmu. Mana mustasna di sini? Ya, abuka. Ingat mustasna itu pasti setelah illa. Paham sampai sini ya? Mustasna itu pasti setelah illa dia. Baik. Nah, sekarang lihat di sini mana mustasna minhunya? Ahadun. Ahadun i'rabnya marfu mansub majrur. Ahadun. Ahadun di situ marfu mansub majrur. Marfu kan ahadun domar. Nah, kalau dia marfu maka abuka juga harus marfu. Paham ini ya? Ya, kalau dia mansub seharusnya kan jadinya abaka ya, asmal khamsah ya. Ya, marfunya di sini malah dengan wawu dia. Kenapa dia marfu? Karena dia sebagai badal. Badal artinya pengganti kan. Yang namanya pengganti itu kan harus sama dengan yang diganti. Kalau dia mengganti yang marfu, maka dia juga harus marfu. Kalau tadi antum baca ahadan, maka di situ jadinya abaka. Lihat contoh yang kedua. Wa ma ra'aitu ahadan illa abaka. Perhatikan, abaka mansub. Kenapa? Ya, karena ahadan mansub. Mustasna minhunya mansub. Wa ma marartu bi ahadin illa abika. Mustasnanya di situ abika, majrur dia. Kenapa majrur di situ? Nah, karena mustasna minhunya juga majrur dengan huruf jar di situ. Ya, huruf jar ba. Baik. Berarti kesimpulan kita apa? Kalau ya kalimatnya positif, maka dia harus mansub. Kalau kalimatnya negatif, maka dia bebas, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Itu tergantung kepada badalnya. Paham ya? Nah, jadi yang antum harus hafalkan dari sekarang itu adalah mustasna itu mansub kalau kalimat positif. Mustasna itu mansub kalau kalimat positif, itu tanamkan.
Berarti kalau dia kalimat negatif, bagaimana? Berarti nggak harus mansub. Boleh dia marfu, boleh dia mansub, boleh dia majrur. Ya. Kapan dia marfu? Ya kalau mustasna minhu-nya marfu. Kapan dia mansub? Ya kalau mustasna minhu-nya marfu. Ya. Tapi kalau bentuk kalimat positif, maka wajib hukumnya dia itu mansub. Nah, itu kaidah penggunaan illah. Ya. Paragraf pertama dan paragraf kedua ini ya, huruf istisna yang pertama yaitu illah. Sekarang kita masuk huruf istisna yang bagian kedua, yaitu apa tadi? Goiru. Ya. Goiru ini hukumnya sama dengan siwa, hasya, khola, dan balha. Panjang ya. Nah, jadi dia sama hukumnya. Jadi goiru, siwa, hasya, khola, balha, ya, ini hukumnya sama. Jadi 4, udah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ditambah ilah tadi jadinya 6 ya. Dan 6 yang kita bahas. Ya, khafattal mustasna, apa kaidahnya? Khafatta. Apa teh khafatta ya, Bang? Ya, jarkan mustasnanya. Berarti dia harus majrur setelah goiru, ya. Ya, nggak ada orang mengatakan goiru Muhammadun, nggak mungkin. Pasti goiru Muhammadin, siwa Muhammadin, hasya Muhammadin, khala Muhammadin, balha Muhammadin, gitu ya. Kalau ada yang membaca seperti selain itu nanti khala Zaidun misalkan, itu lain lagi artinya nanti. Berarti bukan istisna dia. Jadi fiil dia nanti. Ya. Baik. Contohnya di situ qamal qaumu ghairu Zaidin wa siwa Zaidin wa hasya Zaidin wa khala Zaidin. Ya. Dan ini tidak masalah mau dia bentuk kalimat sebelumnya positif ataupun negatif. Ya. Apa kaidahnya? Dia harus majrur. Berarti terserah sebelumnya itu mustasna minhu-nya menggunakan positif ataupun negatif, pokoknya semuanya dihukumi majrur. Baik, ini sudah 6 dari huruf istisna. Kemudian huruf selanjutnya yaitu ma ada, ma khala, laisa, dan la yakun. Ya, bagian selanjutnya ya. Berapa huruf jadinya itu? Ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4, kemudian yang sudah kita bahas tadi ada berapa? 6. Ya, berarti udah 10 ya. Ayo. Total semuanya berapa? 12 ya. 12. Nah, berarti ini sudah kita bahas ya. 1 ditambah 5 ya 6. Ya 2, 4, 5, 6. 6 ditambah ya, ma'ada 7 tambah makhola 8 tambah laisa 9, kemudian ditambah layakunu 10. Apa hukumnya kalau menggunakan ma'ada, makhola, laisa, dan layakun? Hukumnya sama. Wa idza stasnaita bima ada wa ma khala wa laisa wa la yakunu nasabtal istitsna'a fil mujab wal manfi. Ya, kaidahnya adalah nasabta. Apa arti nasabta? Nah, mansubkan mustasnanya ya. Fil mujab. Apa arti mujab tadi? Kalimat positif. Wal manfi artinya kalimat negatif. Jadi mau dia positif ataupun negatif ya boleh dia mansub. Ya, contohnya misalkan qaulika qamal qaumu ma khala Zaidan. Enggak boleh kita katakan ma khala Zaidun. Nah, harus ma khala Zaidan di situ. Ya. Nah, di situ kalimat sebelumnya positif apa negatif di contoh pertama ini? Qamal qaumu ma khala Zaidan. Positif. Nah, jadi nggak peduli ya positif atau negatif, dia tetap mansub. Wa ma ada amron. Nah, di situ juga mansub. Wa laisa bakron wa la yakunu Muhammadan wa ma qamal qaumu ma khala Zaidan. Nah, itu contoh yang negatif ya. Baik, oke ya. Baik, sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya yaitu huruf apa? Ya. Ya. Illa an yakun. Illa an yakun. Illa an yakun ini punya hukum sendiri dia. Jadi dia berdiri sendiri pembahasannya. Ya. Wa idza stasnaita bi illa an yakun. Ya,
illa an yakun ini satu kesatuan ya. Illa an dan yakun. Illa an yakun fa in syi'ta rafa'ta wa in syi'ta nasabta. Nah, di sini ada kelonggaran ya. In syi'ta artinya kalau kamu mau, rafa'ta marfukan. Wa in syi'ta nasabta. Tapi kalau kamu mau mansubkan juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu majrur. Jadi boleh marfu, boleh mansub. Contohnya misalkan qamal qaumu illa an yakuna zaidun. Boleh juga dibaca illa an yakuna zaidan. Ya. Kalau antum bacanya zaidun maka dia sebagai isim kana ya, isim yakunu di situ. Nah, kalau antum bacanya zaidan maka berarti dia sebagai khabar yakunu dan dua-duanya boleh mana. Ya, takdir mahdzuf saja. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Wa idza stasnaita bila siyama. Yang terakhir sekarang. Ya, huruf istisna yang terakhir yaitu la siyama. Ya. La siyama ya. Apa hukumnya? Wa idza stasnaita bila siyama. Ya, kalau antum memustasnakan atau mengistisna sesuatu dengan kata la siyama, fa in syi'ta rafa'ta. Kalau engkau mau, engkau boleh memarfukan. Wa in syi'ta khafadta. Kalau engkau mau, engkau juga boleh majrurkan. Nah, berarti di sini boleh dua hal ya, bos. Boleh marfu, boleh majrur. Ya, kalau mansub boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ya. Ya, jadi la siyama. Contohnya misalkan darabanil qaumu la siyama Zaidun. Wa la siyama Zaidin. Jadi boleh dibaca Zaidun marfu, boleh dibaca Zaidin majrur. Baik. Ini dia huruf-huruf al-istitsna ya. Yang pertama kita bahas tadi ada illa, kemudian ya, yang kedua tadi ghairu siwa hasya dan khala. Ya, kemudian selanjutnya tadi kita bahas ma khala ma ada wa balha wa laisa ya, wala yakun ya, kemudian ya illa an yakun itu sendirian kita bahas tadi, yakun ini gabung ya, kemudian la siyama juga sendirian. Jadi semua sudah kita bahas. Ini dia huruf-huruf al-istitsna. Allah taala alam. Insyaallah taala di kesempatan yang lain, nanti di kitab yang lain insyaallah kita akan bahas apa itu hukum-hukum mustatsna secara lebih terperinci. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.